Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Gita Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mendemokan tentang perintah-perintah serangan SQL injection di server DVWA. Jadi mungkin langsung saja. Untuk langkah pertama yang dilakukan adalah buka aplikasi SAM terlebih dahulu, kemudian aktifkan MySQL dan Apache. Bila sudah, kita akan membuka CMD seperti ini. Kemudian kita akan berpindah direktori yang sebelumnya direktori Windows. Kita akan ubah direktori ke direktori SAM. Caranya mudah, kita tinggal copy paste file location dari bin yang terdapat pada folder MySQL, yang folder MySQL tersebut terdapat pada folder SAM. Jadi langsung saja menuju ke MySQL, kemudian ke bin. Nah, nanti di atas ini ada file location yang akan kita copy paste ke dalam CMD dengan perintah cd, kemudian paste file location tadi, sehingga direktori secara langsung berubah ke dalam folder bin. Nah, selanjutnya saya akan atur untuk tampilan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam database MySQL dengan perintah MySQL -u root -p. Langsung saja kita ketikkan -u root -p seperti ini. Nah, nanti untuk passwordnya kita akan kosongi, lalu kita bisa langsung tekan enter seperti ini. Kemudian kita langsung saja berpindah database atau masuk ke dalam database DVWA dengan perintah use DVWA seperti ini. Database change berarti database berhasil kita masuki. Kemudian kita akan coba perintah untuk menampilkan user dengan ID 1. Perintahnya adalah select first name, last name from user where user ID sama dengan 1. Langsung saja kita ketikkan first name, last name from users where user underscore ID sama dengan 1. Seperti ini. Nanti akan tampil nama user yang memiliki ID 1. Kemudian kita akan mencoba mencari nama user yang memiliki ID 2. Tinggal kita ganti ID-nya menjadi 2, maka akan muncul user yang memiliki ID 2. Selanjutnya kita akan mencoba perintah lain, di mana nantinya ini akan menampilkan semua user yang ada pada database. Kita ubah ID menjadi kecil, kemudian persen or 0 equal 0 seperti ini. Nanti akan muncul semua user yang ada pada database.
Lalu kita akan coba perintah lain, itu 1, kemudian ini diganti dengan 2 seperti ini. Maka tampilan yang ditampilkan akan sama seperti perintah sebelumnya, karena pada dua perintah ini nilainya bersifat true, yang akan secara otomatis menampilkan semua user yang ada pada database. Kemudian kita akan mencoba melihat versi yang ada pada MySQL DVWA ini dengan perintah select first name last name from users where user ID percent or null sama dengan 0 union select null version. Jadi untuk ID sama dengan persen or 0 sama dengan 0 tanpa union select null version seperti ini. Pagar seperti ini. Lalu kita ada yang salah. Untuk C nya double seperti ini ya, masih ada salah. Ternyata ini yang salah, version. Nah, maka akan tampil versi dari DVWA yaitu 10.4.11. Kemudian kita akan menggunakan perintah untuk melihat user yang digunakan dalam DVWA. Kita akan ubah version ini menjadi user seperti ini. Nanti akan muncul untuk usernya adalah root. Itu untuk dijelaskan di sini, user yang digunakan untuk mengakses database yaitu root at localhost. Kemudian kita akan mencoba memasukkan perintah untuk melihat database yang digunakan. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita ganti pada bagian terakhir dengan database. Nanti yang muncul database yang digunakan adalah DVWA seperti itu. Kemudian kita akan menampilkan tabel-tabel yang ada pada database DVWA ini dengan perintah select first name last name from user where user ID percent n 1 equal 0 union select null table name from information schema.tables. Jadi kita ubah saja untuk ID sama dengan persen. Seperti ini. Nah, nanti
nanti akan muncul banyak sekali tabel yang ada pada database DVWA. Nah, jadi ini dijelaskan tentang perintah tadi adalah informasi yang menjadi informasi tentang database yang di-maintain oleh MySQL. Lalu kemudian kita akan mencoba masukkan perintah lain, yaitu select first name last name from users where user ID sama dengan persen dan 1 equal 0 union select table name from information schema the tables where table name like user. Jadi perintah ini nantinya akan digunakan untuk melihat informasi yang memiliki kaitannya dengan user. Jadi tinggal kita masukkan perintah sebelumnya. .tables seperti ini. Tinggal kita tambahi where tables like user. Seperti ini. Kita akan coba, nanti akan muncul tampilan informasi yang ada kaitannya dengan kata user seperti itu. Lalu kita akan mencoba perintah untuk melihat struktur dari user yang terdapat pada database DVWA. Karena perintahnya cukup panjang, jadi mungkin kita akan sedikit copy paste saja seperti ini. Nanti akan muncul mengenai struktur dari user pada database DVWA seperti ini pada tampilan. Kemudian kita akan mencoba melihat nama user dan juga enkripsi dari password yang digunakan atau terdapat pada database DVWA ini dengan perintah seperti ini. Nanti akan muncul nama user dan juga enkripsi password yang digunakan pada database ini atau yang terdapat pada database ini seperti ini. Oke, jadi kan tadi kita sudah mampu melihat user dan juga password walaupun masih terenkripsi. Lalu kita akan mencoba melihat enkripsi password tersebut menjadi variabel yang dapat kita gunakan seperti umumnya pada login, sehingga kita akan mengubah MD5 atau enkripsinya menjadi variabel biasa. Jadi caranya kita dapat install John the Ripper terlebih dahulu, kemudian kita ekstrak di folder C. Kemudian bila sudah, kita akan berpindah direktori dari yang Windows ini seperti awalnya. Kita akan pergi ke folder John, kemudian ke run seperti ini. Lalu kita akan copy paste file location ini ke cmd dengan perintah cd, lalu tampilkan file location seperti ini. Lalu bila sudah, kita akan sebelumnya di sini saya sudah membuat file txt di mana file txt ini berisi user dan juga enkripsi password dari user
dan enkripsi password dari yang terdapat pada database DVWA, seperti itu. Jadi ini sudah saya buat file, atau mungkin terlebih langkah pertamanya kita buat file terlebih dahulu, kemudian masuk ke cmd, kemudian ubah direktorinya, lalu bila sudah kita akan masukkan perintah yaitu John min format sama dengan raw min md5 terus dvwa pass.txt disertai dengan format dari file txt yang sudah dibuat tadi, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oh, mungkin ada yang salah. Nah, nanti bila sudah, kita akan mampu melihat hasil dari password dan juga user yang digunakan atau yang terdapat pada database DVWA. Jadi untuk yang tadi, yang sebelumnya terenkripsi seperti ini, maka nanti akan diubah ulang dari hasil enkripsi tadi menjadi variabel biasa seperti ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.